warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Akmal, mahasiswa Universitas Sunan Giri Surabaya, program studi Pendidikan Agama Islam semester 3 dengan NIM 2021-050-1001. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Haja Siti Khalidatur Rodia, MPDI. Adapun media yang saya bawa bertemakan tentang amplop cerdas berakidah, yang mana di dalamnya membahas tentang sifat wajib dan juga sifat mustahil Rasul. Bagaimana penjelasannya? Simak video berikut ini. Terima kasih. Perlu diketahui bahwasanya pada media amplop cerdas berakidah terdapat beberapa komponen. Yang pertama yakni ada mini amplop kreatif yang berjumlah 8 biji. Yang kedua ada perangko bertuliskan sifat wajib dan mustahil Rasul. Yang ketiga ada big amplop sifat wajib Rasul. Yang keempat ada big amplop sifat mustahil Rasul. Dan yang terakhir kelima ada lembar game pencocokan lawan sifat. Dan berikut kami sajikan gambar-gambarnya. Ada amplop mini, ada perangko yang berjumlah 8, ada big amplop sifat wajib Rasul, ada big amplop sifat mustahil Rasul, dan yang terakhir ada lembar game pencocokan lawan sifat. Nah, untuk selanjutnya, lantas bagaimana cara penggunaan atau cara pengaplikasian media amplop cerdas berakidah ini? Dalam video ini ada 5 tahapan. Untuk yang pertama yakni membentuk kelompok, yang mana masing-masing kelompok beranggotakan 4 peserta didik. Bisa random antara cowok dan cewek, atau juga bisa disamaratakan cowok sendiri ataupun cewek sendiri. Untuk tahapan yang kedua yakni maju bergantian masing-masing kelompok untuk mengaplikasikan media. Adapun ketentuan pelaksanaannya yakni dalam proses penyelesaiannya masing-masing kelompok diberikan timer atau di waktu. Kelompok yang paling cepat dan tepat dalam menyelesaikan misi maka ialah yang berhak mendapatkan reward dan ditetapkan sebagai pemenang. Bisa kita lihat bahwasanya ini ada sedikit cuplikan mengenai pengaplikasian media amplop cerdas berakidah, yang mana ada anggota kelompok sedang menyelesaikan misi memasukkan perangko ke dalam big amplop, baik big amplop sifat wajib maupun sifat mustahil Rasul. Dan perlu diketahui juga bahwasanya sesuai ketentuan awal ini timernya sudah berjalan, dan ketentuan ini juga akan berlaku kepada kelompok-kelompok selanjutnya, yakni kelompok 2, kelompok 3 maupun kelompok 4, yang mana antara 4 kelompok tadi yang bisa menyelesaikan misi secara cepat dan tepat, nantinya kelompok tersebutlah yang berhak menyandang gelar juara dan berhak mendapatkan reward dari guru di kelas. Nah, setelah keempat kelompok tadi menyelesaikan misinya, maka kini tibalah saatnya pada tahapan penilaian. Pada perincian penilaian yang sudah tertera ini, bisa kita ketahui bahwasanya untuk pemenangnya yakni kelompok 4, yang mana mereka berhasil menyelesaikan misi dalam waktu hanya 2,1 menit. Dan untuk kriteria benarnya ada 8 sedangkan salahnya 0. Maka sudah pasti kelompok 4 inilah yang menjadi juara dalam penyelesaian misi ini. Untuk tahapan yang keempat yakni finishing dan juga pengulasan materi. Pada tahapan ini masing-masing kelompok diwajibkan mendelegasikan satu anggota kelompoknya untuk maju ke depan. Masing-masing delegasi akan mendapatkan 2 amplop yang berisikan perangko, yang mana perangko-perangko nanti wajib ditempelkan pada lembar game lawan sifat. Bisa kita saksikan bersama 4 orang ini merupakan delegasi dari masing-masing kelompok. Ini untuk delegasi dari kelompok pertama sudah melaksanakan tugasnya, yakni menempelkan perangko pada lembar game lawan sifat wajib dan juga sifat mustahil. Sedang berlangsung delegasi dari kelompok ketiga dan diakhiri delegasi dari kelompok keempat.
Untuk tahapan selanjutnya yakni pemaparan materi, mari kita simak bersama. Sifat asidiki merupakan sifat pertama yang wajib dimiliki oleh Rasul. Asidiki memiliki arti selalu benar atau jujur. Seorang Rasul sudah pasti jujur dan tidak pernah berbohong kepada orang lain. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengatakan kepada ayahnya bahwa menyembah berhala termasuk perbuatan yang salah. Peristiwa tersebut dijelaskan dalam Risma yang 19 ayat 1 yang berbunyi wadkur fi kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyyan. Sifat yang kedua adalah al-amanah, yang berarti dapat dipercaya. Semua perkataan Rasul sudah pasti dapat dipercaya, seperti pada peristiwa yang dijelaskan pada Quran surah Asy-Syura ayat 106-107. Qala lahum abuhum nuhun ala tattaquna inni lakum rasulun amin. Quran surah Asy-Syura ayat 106-107. Seperti yang dijelaskan bahwa kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang telah dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah menegaskan bahwa Nabi Nuh termasuk orang yang amanah atau terpercaya. Balikan dari asidik, sifat ini memiliki arti bohong atau dusta. Tidak mungkin seorang Rasul mengatakan sebuah kebohongan atau dusta, seperti yang telah dijelaskan dalam An-Najm ayat 29. Ma'adzal basmai hukum wa ma'huwa wa ma'yantiku alaiha in huwa illa Sebagai hanya dari sifat kedua Rasul, pengkhianat memiliki arti pengkhianatan. Tidak ada Rasul yang berkhianat terhadap umatnya. Pastinya semua yang diamanatkan kepada Rasul akan disampaikan dan dilaksanakan. Seperti pada Quran surat Al-An'am ayat 106. Ittabi'u ma uhiya ilaika min rabbika la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikeen. Quran surat Al-An'am ayat 104. Untuk tahapan yang terakhir, yang kelima yakni kesimpulan. Tahap terakhir dari pembelajaran media ini yakni guru memberikan simpulan dan pembenaran barangkali ada penyampaian penjelasan yang kurang tepat dari peserta didik. Apa kelebihan dari media amplop cerdas berakidah? Kelebihan yang paling menonjol dalam media ini yakni dalam pembelajaran siswa tidak hanya diam menyimak, akan tetapi mereka juga ikut serta aktif sehingga pembelajaran tidak terkesan membosankan. Selain itu, dalam media ini tidak hanya memberikan pelatihan pada ranah kognitif, akan tetapi juga pada ranah afektif dan psikomotornya. Baik, demikian video presentasi media pembelajaran amplop cerdas berakidah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.